Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sutrisna. Hari ini baru sempat bikin video. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang perbedaan antara mesin Canon IR dan mesin Canon IRA. Ada plus minus di dua mesin ini, dimana kalangan para teknisi membicarakannya berbeda-beda. Ada yang lebih bagus IRA, ada yang lebih bagus IR. Dan saya semenjak menjual mesin atau menyervis mesin dan menggunakan mesin kedua ini, perbedaannya ada beberapa ya. Paling hanya di bagian spare part saja yang harganya lumayan berbeda dari mesin IRA ke mesin IR. Untuk mesin IR Canon ada yang medium, ada yang high speed, ada yang tipe 30, 32, ada yang tipe 6000, 5000, dan mempunyai harga spare part yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita akan membahas lebih memilih mana sih mesin untuk pemula, mesin untuk baru memulai usaha. Nah, kebanyakan ada yang sarannya udah pakai mesin yang 5000 aja, 6000 aja, lebih awet dan lebih bla bla bla. Sedangkan harga tipe yang high speed itu sekitar 20 jutaan lebih sampai 25 juta lebih, ada yang jual 30 juta lebih. Nah, di sini diperhatikan juga untuk harga spare partnya. Karena membeli mesin juga kita harus hati-hati, karena membeli mesin itu adalah, kita sebut itu adalah untung-untungan ya. Ada yang mendapatkan mesin bagus, dia bisa panjang umurnya. Ada yang baru beli mesin error, kode ini gitu. Jadi membeli mesin pun harus hati-hati. Kita sudah keluar duit puluhan juta, tapi wallahualam ketika sampai mesin ada masalah segala macem, nah itu tidak enak juga untuk kita sebagai pembeli dan untuk penjual. Jadi saya sarankan untuk yang pemula memakai mesin medium. Kenapa harus medium? Satu, mesinnya tidak terlalu mahal, walaupun emang harganya masih puluhan juta. Ada yang jual 10 juta, 11 juta, ada yang kalau perusahaan jual 15 juta, 17 juta. Nah itu beda-beda yang jual. Jadi masing-masing penjual. Untuk mesin yang medium, kenapa harus medium untuk pemula? Karena satu, harganya lebih murah dibanding yang high speed. Kedua, untuk harga spare partnya lebih murah. Terus untuk pengoperasiannya lebih gampang. Kita bisa lihat di YouTube ataupun di sosial media lainnya. Biasanya untuk mesin IR Canon kayak 3245, 4570, ini kan disebutnya mesin lama ya. Mesin lama itu kalau kita ada masalah atau apa-apa gampang untuk memecahkannya. Biasanya di YouTube atau di Google itu sudah banyak cara-cara untuk menyelesaikan masalah ketika kode ini, error ini. Nah, kita bisa menemukannya itu di Google atau di YouTube. Cara bongkar panas, cara bongkar IR, cara bongkar drum. Nah, itu mesin IR. Keunggulan IR mesin lama ini sudah banyak di sosial media untuk cara menyelesaikan masalah. Apalagi untuk cara membongkar-bongkarnya, ada yang bisa bongkar pemanas, drum, dan lain-lain gitu. Dan untuk harga spare partnya juga lumayan murah. Dari toner, pasaran juga ngikut pasaran, drum ngikutin pasaran sekitar 200, sekitar ada yang jual di bawah 200. Untuk fixingnya ada yang jual 400, ada yang jual 300, masih pasaran di angka 300. Nah, untuk fixing, nah untuk yang lain tetap sama ngikutin yang lain, tapi dia ketika sudah kena electrical atau mainboard, dia lumayan mahal harganya. Untuk IR ya bisa 4 juta sampai 3 jutaan untuk mainboardnya, entah itu mainboard printer atau mainboard yang lain. Nah, di situ aja. Jadi poin yang mahal itu hanya di mainboard untuk IR. Ini pendapat saya. Kalau untuk yang IRA, mesin IRA Canon medium misalkan 4025,
Nah ini dia fixingnya dan IR berbeda. Kalau IR itu fixingnya dia kayak plastik. Kalau IRA ini yang advance dia fixingnya kayak seng, jadi lebih besar dan harganya juga berbeda. Untuk spare partnya kayak toner dan drum itu sama kayak IR. Kalau untuk yang mesin IRA advance Canon, dia fixingnya berbeda, dia sekitar harga ya ada yang jual 500, ada yang jual 600, pasarannya sih 600.000. Nah untuk harga mainboard dia masih tergolong murah, masih di angka 3 juta sampai 2 juta tergantung orang jual ya, masih tergolong murah untuk di bagian elektrikal. Nah kenapa kenapa kita bicarakan mainboard? Karena kebanyakan rusaknya di mesin IRA Advance ataupun juga IR ada di sebagian kerusakan di mainboard. Dan untuk lebih aman untuk pemula ketika membeli mesin medium itu seharusnya menggunakan stabilizer. Buat apa sih stabilizer? Itu mengoptimalkan atau mengatur tegangan listrik agar agar tetap normal. Biasanya tegangan listrik itu kita nggak tahu ya, kadang turun naik, kadang sepaneng atau mati lampu yang secara mendadak, dan itu bikin merusak mesin fotokopi. Jadi saran saya kalau ketika membeli mesin itu harus menggunakan stabilizer agar lebih aman, agar lebih awet. Terus kok pakai stabilizer masih bisa rusak gitu? Ya berarti memang sudah waktunya mesin itu rusak. Kalau misalkan kita memberikan masukan untuk membeli stabilizer, karena itu satu-satunya untuk menjaga mesin kita lebih aman agar tidak ketemu masalah yang terlalu besar. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.